Coba perutnya bang ditarik sedikit ke atas kita lihat. Wih, luar biasa nih. Nah, turun dikit bang. Oke, kalian bisa lihat bisa tetap kurang padahal makannya 3.600 kalori dalam sehari, luar biasa. Halo Sobat Fitness, balik lagi di channel Coach Erik. Di video kali ini aku akan membahas soal walaupun kita makannya kotor atau kurang bersih, tapi badan kita bisa tetap clean atau kering. Nah, sini ada aku bersama seorang senior pun dalam hal fitness, namanya coba diperkenalkan bang. Saya Muhammad Tamrin, biasa dipanggil Tamrin. Kalau di Instagram orang panggilnya Coach Tim Tamrin gitu. Coach Tim Tamrin ya, itu Instagramnya Coach Tim Tamrin. Nah, jadi abang ini kesibukannya sehari-hari seperti bagaimana? Saya sehari-hari sebagai instruktur di sini di tempat saya bekerja, Graha Fitness. Kemudian saya juga juri nasional PAPSI, sekarang PBFI ya, juri nasional binaraga. Kemudian sehari-hari aktivitas rutin saya itu sebagai ASN di pemerintah Kota Batam. Jadi cukup sibuk lah. Wah, kalian bisa bayangkan selain kesibukannya di ASN, juga sebagai seorang personal trainer sekarang kita kebetulan lagi di lokasinya Graha Fitness. Nah, jadi buat kalian orang sekitar Batam boleh nih cobain latihan di sini, nanti bisa dipandu sama Coach Tamrin. Ya. Jadi di sini kita akan membahas tentang yang tadi sebelumnya kita sebutkan tentang ya bagaimana kita bisa menjaga badan kita bisa tetap clean walaupun mungkin makannya tidak harus strict, harus benar-benar plain, tanpa garam, tanpa karbo, tapi kita bisa tetap mendapatkan badan yang lean seperti itu. Nah, sekarang kita langsung tanyakan itu biasanya dalam sehari makan berapa kalori nih sekarang? Di 3.600-an. Wah, 3.600 kalori, kalian bisa bayangkan itu besar sekali. Untuk mencapai 3.600 itu biasanya makan berapa kali itu? Sekitar 6-7 kali sehari lah makannya. 6-7 kali makan terus. Tapi terus. Badannya bisa lean seperti ini. Nah, itu kita kan anak gym tuh pokoknya makan terus. Gains. Luar biasa. Walaupun makan terus tapi ototnya malah makin bertambah besar dan juga bisa tetap lean seperti itu. Nah, ini kita akan kulas nih apa rahasianya seperti itu. Ya, itu kupas. Nah, jadi di 3.600 itu termasuk maintenance ataupun surplus atau apa? Sebenarnya itu maintenance ya. Saya sudah set memang untuk ngejar ke nambah berat badan beberapa kilogram lagi. Untuk nambah di sini murni saya bikinnya naiknya itu lean bulking gitu kan. Lean bulking itu naik berat badan tanpa menambahan massa lemak gitu. Nah, jadi itu bisa, sebelumnya saya sekarang tuh 84 85 saya mau ngejar ke 88 atau 90 kg. Sekarang 85 mau ngejar ke 88 sampai 90. Itu bisa kalian bayangkan 3.600 itu masih di tahap maintenance gitu. Nah, jadi apa nih tipsnya buat orang-orang di luar sana ya, supaya bisa tetap makan banyak tapi badannya bisa tetap lean atau kering gitu? Ya, pertama tingkatkan aktivitas. Ya. Aktivitas itu aktivitas fisik. Kalau untuk orang awam mungkin paling minimal jalan pagi lah. Ya. Itu kalau misalnya nggak punya waktu. Kalau bisa olahraga seperti kami, angkat beban, kemudian imbangi juga dengan latihan kardio. Jadi itu enaknya ya, kita bisa tetap makan banyak tapi nggak takut badan kita jadi basah atau misalkan massa lemak kita naik. Justru kita massa ototnya bertambah dan badannya jadi lebih kering gitu. Itu jadi salah satu tipsnya adalah tingkatkan aktivitas fisik kalian. Ya mungkin yang paling gampang jalan tadi bang ya. Ya, orang awam ngomongnya jalan pagi. Ya. Oke. Nah, jadi kalau dalam sehari-hari itu abang kan sibuk nih sebagai seorang ASN di Batam. Itu bagaimana membagi antara jam waktu latihannya, mungkin ngajar juga sama mengatur meal plan-nya sehari-hari gitu. Kalau kerja seperti biasa udah selalu rutin bangun pagi, kemudian saya ngajar tuh mulai dari jam 6 pagi malah. Jam 6 pagi orang pada tidur saya udah ngajar. Wah, itu ngajar sebelum ke kantor, habis ngajar satu orang baru absen kantor kerja. Wah, ya. Jam 4 sore pulang kantor langsung ngajar lagi sampai tutup gym ini jam operasional sampai jam 10 malam. Jadi jam 10 sehari itu sampai jam 10 dan jam 6 pagi udah aktivitas.
Jadi tingkat aktivitas fisik itulah yang membuat selalu stay lean. Nah, jadi gitu ya. Jadi nggak ada alasan kalian sesibuk apapun kalian. Kalau kalian yang menyiapkan waktu untuk tetap bisa berolahraga, menyiapkan makanan sehari-hari, pasti kalian bisa apapun. Benar tuh. Jadi untuk makanan itu orang terdekat kita, misalnya yang udah berkeluarga, faktor pendukung itu orang keluarga kita, istri misalnya gitu kan, yang masih punya tinggal sama orang tua, ibu atau saudara. Kan kalau sibuk itu pasti butuh orang siapa yang kuat di belakang kita gitu. Pasti ada orang yang mendukung kita gitu. Jadi kebetulan di lingkungan keluarga saya, istri saya sangat mendukung segala aktivitas saya. Jadi saya bersyukur untuk itu. Terima kasih. Jadi yang sangat berpengaruh ya orang-orang di sekitar kita ya. Karena untuk tetap lean itu seperti Coach Elik bilang tadi itu meal plan. Meal plan itu penting. Meal plan itu untuk mempersiapkan makanan itu. Jadi kita udah persiapkan makanan, kadang pun kita masih langgar gitu. Jadi bagaimana yang kita nggak mempersiapkan makanan kita gitu. Itu dia gitu tipsnya. Nah jadi itu ya. Walaupun kita sibuk, kita masih bisa mempersiapkan meal plan kita, dan kita ada orang di belakang kita yang mensupport aktivitas kita sehari-hari. Nah ini kan mungkin buat orang awam ya, mungkin ada sebagian belum ngerti tentang hitung kalori atau macros gitu. Ada saran mungkin bagaimana kira-kira supaya dia bisa tetap meraih goalnya tanpa harus hitung kalori misalnya gitu? Tanpa harus hitung kalori, faktor utama itu kalau makan usahakan itu yang kira-kiranya, kalau bahasa awam orang kira-kira itu utamakan lauknya. Kalau orang kita kan mungkin di nasinya, kemudian lauk itu nomor 2 gitu. Sekarang kita coba balik gitu. Misalnya kita makan piring, nasinya dijauhin. Ini cara saya ya, cara paling simpel ya. Boleh diikutin. Nasi di sini, lauk sama sayur duluan, yang paling dekat dengan kita. Ini usahakan dihabisin. Lauk sama sayur usahakan dihabisin, baru nasi. Dibalik seperti nasi itu sebagai lauk gitu. Coba tes. Trik yang paling sederhana. Biasanya kebanyakan orang nasi atau karbonya duluan di situ gitu, dekat gitu. Jadi tujuannya apa itu Bang? Tujuannya itu gini, biar kebutuhan protein itu tercukupin. Usahakan mindset kita itu kebutuhan protein sehari-hari itu dicukupin. Karena protein itu mempunyai thermic effect ya. Effect of food gitu kan. T-nya itu lebih tinggi daripada karbohidrat dan lemak gitu. Nah, jadi kalau kita makan protein juga udah lebih kenyang duluan ya. Lebih jadi kita nggak terlalu pengen makan karbo atau nasi yang berlebihan gitu. Karena kita udah kenyang duluan. Nah, itu juga salah satu tipsnya ya. Kita kalau misalkan ya malas ngitung kalori ataupun mungkin ya ngerasa ribet, itu boleh dengan tadi strategi seperti itu. Kita utamakan makan lauknya dulu, entah itu proteinnya, sayurannya, baru belakangan nanti nasi atau karbohidratnya. Kalau gambarannya untuk lauk itu seperti ginilah, hampir satu telapak tangan saya lah. Ini lauknya ya. Lauknya. Apa ini yang spesifiknya lauknya? Bisa aja ikan, proteinnya bisa ikan atau ayam atau daging sapi gitu kan. Itu 1 kali makan gitu. Jadi sehari misalnya 3 kali makan itu udah harus terpenuhi, yang simple ya untuk orang-orang awam gitu ya. Kalau misalnya untuk hitung kalori ya lebih ribet lagi. Gitu. Jadi setelah kita tentukan nilai kalori kita, nanti kita tentukan nutrition portioningnya gitu. Pembagian nutrisinya itu, makronya, proteinnya seberapa, karbohidratnya berapa, lemaknya berapa. Nanti kita ikutin gitu. Oke, jadi yang paling utama proteinnya dulu ya. Proteinnya dulu. Nah, jadi dalam 1 kali meal, 1 kali makan, setidaknya kalian bisa mengkonsumsi protein 1 telapak tangan ini ya. 1 telapak, entah itu dari ikan, dari ayam, atau mungkin sumber protein lain, atau tempe, misalnya gitu. Nah, oke. Kalau karbohidratnya ada misalkan? Kalau karbohidrat usahakan seperti ini. Kalau karbohidrat 2 kepalan telapak tangan, 2 kepalan telapak tangan seperti ini. 2 kepalan seperti ini. 2 kepalan telapak tangan seperti ini lah bikin. Gitu ya. Sekali makan itu? Sekali makan. Sekali makan terus satu yang paling penting itu karbohidrat jangan yang diolah berulang-ulang. Nah, itu seperti mie dan roti. Mie dan roti, karena itu dari tepung digiling, kemudian prosesnya berulang-ulang, kita tidak tahu zat adiktif apa yang disimpan ke dalam bahan-bahan itu untuk awet gitu kan. Kalau nasi, nggak perlu nasi merah, nasi putih tetap makan, yang penting nasi, karena dia dari beras langsung dimasak jadi nasi, itu tidak ada adiktif yang dicampurkan ke dalamnya gitu. Jadi
untuk mengawetkan bahan nasi itu kan. Jadi Iya. lebih gampang tertracking, lebih gampang kita perkirakan nilai kalorinya daripada makanan sumber karbohidrat yang diolah berulang-ulang. Oke, berarti bukan processed food ya, Ya. lebih ke ya mungkin real food gitu Ya, ya. real food. Nah, oke, jadi kan tadi berhubungan dengan makan yang mungkin agak dirty tapi bisa kering. Nah, jadi misalkan dalam satu hari itu abang tetap makannya bersih atau kurang bersih gitu dalam satu hari misalnya gitu, untuk menjaga badan tetap clean. Kalau jadi pernah aku lihat ya abang ini mungkin sering makan martabak tapi badannya tetap kering gitu. Nah, jadi itu seperti apa gambarannya itu? Gini, kalau untuk kami ini, untuk saya dan kebanyakan anak fitness itu, mereka rata-rata dalam seharian itu ngejar kecukupan nilai proteinnya dulu. Oke. Nilai protein. Jadi nilai tabungan protein sampai malam itu tercukupin. Biasanya karbohidrat masih banyak. Oke. Nah, karbohidrat masih banyak tersisa, tabungan karbohidrat. Nah, di saat malam itulah baru menuhin nilai kalorinya dari karbohidrat. Oh iya. Kenapa selalu saya di status IG, status WA itu posting saya makan mie atau martabak malam hari, karena gini, udah proteinnya udah aman, jadi kita cari nilai protein kok dari pagi sampai sore kita penuhin, sehingga malam tidak susah lagi untuk menuhin protein, karena nilai protein itu nyarinya itu susah. Oh iya, iya. Susah gitu. Terus jadi karena masih banyak nilai kalori, gampangnya makan apa? Martabak. Iya. Martabak kenapa? Dia itu prosesnya dari tepung, campurannya itu ada mentega, ada gula, apalagi yang dicampurkan di situ, nilai itu ada kacang lagi, ada keju, ada di situ, jadi nilai kalorinya sangat tinggi. Nah, jadi memang yang paling utama khususnya anak fitness ya, yang latihan beban itu utamakan dulu proteinnya. Ya, benar. Lalu setelah itu dari pagi ya, utamakan protein sampai malam nanti misalkan contohnya dalam target ingin surplus misalnya, proteinnya udah tercukupi, sementara total kalori hariannya belum tercukupi. Nah, kita boleh yang namanya mungkin cheat meal. Ya, cheat meal. Tapi bukan cheat meal dalam arti kita melebihi nilai kalori, mencukupi nilai kalori kita, itu ya kuncinya gitu. Jadi istilahnya bisa dibilang sebagai apa ya, senjata terakhir lah ya. Senjata terakhir gitu. Iya, jadi misalkan katakanlah target kalori kalian 3000 untuk surplus, katakan seperti itu. Jadi kalian masih kurang misalkan 500 kalori lagi. Ya, 500 nah, kalori lagi. Itu boleh misalnya makan martabak atau makan apapun yang kalian suka gitu. Martabak sekitar 3 slice itu baru 200-an gitu. Oh iya. Nah gitu. Nah, jadi selain itu juga ya kalian mungkin belajar juga lah di sini ya, cari tahu apa nilai kandungan dari makanan itu apa, kalorinya, apalagi gizi di dalamnya apa. Zaman sekarang udah pakai gadget semua kan, udah pakai gadget, jadi manfaatin apa yang ada di gadget kita untuk terus belajar, ya macam mana terus berkembang menjadi lebih baik. Betul. Nah, jadi jangan malas belajar juga. Jangan malas belajar. Jadi itu rahasianya. Nah, jadi jangan terbalik ya, mungkin bisa dikatakan dalam satu hari 80%-nya itu ya sebaiknya eat clean lah ya. 20%-nya kalian boleh makan bebas atau apa yang kalian suka. Jangan kebalikannya, 20%-nya sehat tapi selebihnya makan kotor misalnya gitu ya, pasti ya jadi gak berbentuk juga atau gak lean juga. Nah, jadi itulah rahasianya tadi Bang Tamrin ini bisa tetap lean. Nah, kalau boleh tahu nih usianya berapa, Bang? Sekarang saya 41. Wow, 41 masih seperti ini. Lagi 42. Luar biasa nih. Jadi ya nggak ada alasan mau umur berapapun kalian tetap bisa menambah masa otot. Nah, jadi apalagi ada di ungkapan tuh katanya usia itu cuma angka-angka gitu. Iya, betul. Nah, jadi ya mungkin katakanlah usia kronologisnya 41, 42, tapi usia biologisnya lebih muda, bahkan lebih muda dari 42 jadi 24. Oh iya. 24. Pak, gokil. 42 jadi 24. Gitu. Nah, oke. Jadi kita rangkum dari yang tadi yaitu satu tambah aktivitas fisik kalian. Ya mungkin dari yang paling simpel dulu lah, jalan kaki, bersepeda atau apa. Yang penting kalian bisa rutin dan konsisten dengan itu. Tapi alangkah lebih baiknya kalau bisa latihan beban ya, menambah massa otot. Dan juga kalau misalkan kalian sibuk, ya baiknya ada orang-orang di sekeliling kalian yang support, keluarga, atau mungkin kalau kalian sudah punya pasangan, istri atau pacar kalian, untuk bisa mungkin bantu untuk menyiapkan meal plan makanan sehari-hari kalian. Jadi biar kalian bisa tetap
menjaga asupan makanan kalian dalam sehari biar bisa tetap meraih body goal kalian. Nah, jadi yang ketiga juga ya usahakan kalian makannya dalam satu hari itu lebih banyak yang eat clean-nya, selebihnya kalian boleh makan yang ya mungkin ya kurang bersih lah gitu. Jadi utamakan dulu khususnya nutrisi dari protein, udah tercukupi baru kalian memperkirakan untuk kalori yang kekurangannya berapa gitu. Nah, jadi itu terakhir sebagai penutup ada saran mungkin buat teman-teman kita semuanya supaya bisa tetap konsisten kayak abang ini sekarang 42 udah ya kita tahu untuk meraih badan seperti ini butuh konsisten untuk bisa meraih seperti apa sih? Untuk konsisten itu memang pertama itu niat ya dari masing-masing kita itu niat, kemudian bergaul sama orang-orang yang memang sepemahaman dengan kita gitu. Kemudian kalau pada saat jenuh sekarang kan banyak itu video-video channel motivasi, kemudian YouTube channel yang tentang fitness. Lihat pada saat kita jenuh, lihat orang-orang transformasi, orang-orang seperti Erik ini. Salah satunya kalau saya di luar pun saya suka itu lihat Rob Diesel atau Christian Bamstead gitu. Saya lihat channel-channel YouTube orang-orang fitness termotivasi lagi gitu. Gitu ya. Jadi atau misalnya kalau misalnya di Indonesia ada Fuad ya, Fuad gitu. Kemudian banyak inilah belajar terus, kemudian tetap semangat untuk selalu berubah, tambah kuat dari hari ke hari, karena dengan tambah kuat kita akan meraih fisik yang lebih mudah yang kita inginkan. Ya, dengan adanya target kita progress overload, kita menjadi lebih semangat ya, benar. Kita ada ya pencapaian. Jadi jangan cuma sekedar untuk bentuk tubuh, tapi untuk terus tambah kuat itu lebih utama gitu. Karena dengan sendirinya bentuk tubuh yang indah itu akan gampang kita raih kalau kita tambah kuat dari waktu ke waktu. Ada lagi bang? Oke, cukup. Oke, jadi itulah tips luar biasa biar kalian bisa tetap konsisten. Jadi jangan terlalu banyak namanya excuse. Lebih kalian harus lebih banyak action. Action, benar. Talk less, do more. Sip, setuju. Oke, sebelum kita tutup, coba perutnya bang ditarik sedikit ke atas kita lihat. Wih, luar biasa nih. Nah, turun dikit bang. Oke, kalian bisa lihat, bisa tetap kuring padahal makannya 3.600 kalori dalam sehari, luar biasa. Oke, terakhir flex. Oke, salam sehat dan bugar. Oke.